Hai, assalamualaikum teman-teman. Nih, hari ini kita ngabuburit sambil mau cerita kisah Nabi seperti biasa. Ayo, sudah subscribe belum Hakim Juniornya? Udah lihat belum kisah Nabi sebelumnya? Ada apa aja? Nabi Adam pernah ya. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Idris ya. Sekarang adalah Nabi Lut. Nabi siapa? Nabi Lut. Iya, tahu ceritanya. Nabi Lut tahu ceritanya. Siap-siap kita dengerin kisah Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihissalam ini adalah keponakan dari Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Harun, ibunya itu bernama Warakoh atau Ruqayyah. Nah, Lut alaihissalam ini sering menyertai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah. Dan Allah mengutusnya berdakwah kepada kaum Sodom dekat Laut Mati. Nah, sebelum dilanjutkan tuh, itu ada rusa ya. Rusa ada jantan, ada betina ya. Yang jantannya udah mau bertalu ke jalur ya. Jantan yang mana sih itu? Yang gede. Yang gedenya jantan, itu yang betinanya. Terus ini juga nih ada ayam apa namanya? Mutiara. Ayam mutiara. Ada jantan, ada betina. Ada telurnya juga tuh. Ada telurnya nih. Sebelah sini nih. Nih, ini ada telurnya. Nih, ini adalah telur dari ayam mutiara nih. Awas Ini ada jantan. jantan dan betina. Kalau mau berkembang biak harus jantan sama betina ya. Harus laki-laki dan perempuan ya. Tapi di Sodomnya saling suka sesama jenis. Iya betul. Kalau mau punya anak ya harus laki-laki dengan perempuan. Iya, betul kan? Kalau laki sama laki-laki bisa punya anak ya? Kalau perempuan sama perempuan bisa punya anak ya? Enggak. Tuh, ayam aja harus ada jantan, ada betina. Tuh, rusa juga ada jantan, ada betina juga. Nah, untuk itu, kaum Sodom, tadi betul kata Jalu tuh, adalah kaum yang berperilaku menyimpang. Merampok, menganiaya, dan juga berbuat jahat. Bahkan yang tadi disebutkan adalah menyukai dan mengawini sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, jantan sama jantan, betina sama betina. Gak boleh kan? Iya, gak boleh. Kemudian turunlah ayat di Asy-Syu'ara ayat 165-166. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istrimu yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi Nabi Lut itu diutus ke kaum Sodom supaya menyadarkan semuanya. Hai laki-laki, kalian jangan mencintai lelaki. Hai perempuan, kalian jangan mencintai perempuan. Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Gitu. Karena Nabi Lut berdakwah seperti itu, waktu ditentang, diancam, dihina, bahkan diteror. Bahkan kan Nabi Lut itu punya istri namanya Walihah. Walihah aja jadi mata-mata itu kaum Sodom. Ini Nabi Lut lagi ngapain nih? Nah, akhirnya ketika Nabi Lut ditentang, dihina, diancam, Nabi Lutnya sedih. Aduh, sedih banget, aku kan ingin mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu, dia kecewa. Kemudian dia terus bersabar. Nah, pada suatu hari Allah mengutus malaikat dalam bentuk manusia yang ganteng banget. Ganteng. Jaki. Ayah ganteng nggak? Ganteng. Jalu ganteng nggak? Jaki ganteng nggak? Ganteng. Yang paling ganteng siapa? Semua ayah. Ayah juara 1. Juara 2-nya paling ganteng berikutnya siapa? Kakang. Ketiga? Jaki. Oh, Jaki nomor 3 gantengnya ya. Bilang aja biar karena umurnya Jaki 3. Karena masih muda, nanti Jaki paling ganteng ya. Sama Jalu sama ganteng dua-duanya ya.
Jangan lupa ya guys, subscribe The Hakim Music karena pasti bakalan Dewi Persik perform di sana. Tungguin ya. Nah, ini juga datang laki-laki gagah dan ganteng. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Lut. Ini siapa, nggak pernah lihat. Oh, silakan masuk. Ngobrol, Nabi Lut belum tahu kalau itu adalah malaikat. Tiba-tiba itunya istri Nabi Lut pas lagi nyuguhin, ganteng banget. Kemudian dia ngasih tahu ke teman-temannya. Hehehe, di rumah aku ada yang cucok, Bu. Ini cucok-cucok banget. Gitu. Kata teman-temannya. Masa sih, Cin? Iya, cucok-cucok banget. Hanya datang semua gini. Betul emang ganteng banget. Iya. Dor. Hai, Lut, keluar. Lut, kami mau berkenalan dengan cowok cucok di dalam. Cowok ganteng di dalam, kami mau berkenalan. Gitu. Katanya gitu. Terus Nabi Lut gini. Kenapa? Dia sampai nggak enak kan. Sini nek, sini sama Akika, kata mereka gitu. Sama Eke aja, kita mawar, Nek, gitu. Aku mau laki-laki itu, gitu. Kan Nabi Lut tuh bingung. Waduh, nggak enak nih. Terus kata Nabi Lut, maaf ya, kaumku memang seperti ini. Kalau mereka suka sama kalian. Terus kata 3 orang laki-laki ganteng itu ngomong gini. Kami adalah malaikat utusan Allah. Ya Allah, ini malaikat, maafkan kaumku. Tidak apa-apa, buka pintu itu. Jangan, nanti kalian akan dibawa pergi sama mereka. Buka pintu itu, Lut. Akhirnya dibuka sama Nabi Lut alaihissalam. Dia buka. Oh, Cina masuk. Kata mereka, masuk. Kata mereka gitu. Pas mereka masuk ini. Gelap. Kok gelap? Iya betul, jadi buta. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Mereka jadi buta. Akhirnya mereka buta, akhirnya mereka pergi. Kemudian malaikat menyuruh, tinggalkan perkampungan itu bersama keluarganya. Azab Allah akan segera tiba. Katanya gitu. Jadi Nabi Lut suruh pergi karena azab akan segera datang. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Kata malaikatnya. Sesekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Berarti benar-benar ketika wahyu itu datang, saat itu juga harus pergi. Azab akan segera datang. Wah, ayo kita pergi. Nabi Lut dengan beberapa umatnya langsung pergi. Istrinya pun gak diajak. Tak lama kemudian, bumi Sodom diguncang gempa dahsyat. Soal bumi Sodom terbalik. Dan semuanya kebalik, tanah kebalik. Terjadi hujan batu bercampur api. Mereka hancur, mereka binasa. Tidak ada yang tersisa. Istri Nabi Lut alaihissalam tadi kan mengabaikan pesan dari malaikat. Ia menoleh ke belakang saat meninggalkan wilayah Sodom. Ketidaktaatannya telah membuatnya dirinya ikut merasakan pedihnya azab Allah. Sementara kaum Sodom terkena azab, Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah SWT. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Selanjutnya setelah itu, Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya memulai kembali kehidupannya yang baru. Pindah ke daerah namanya Shugor, sebelah timur Sodom. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Mereka hidup dengan penuh ketentraman hingga Nabi Lut alaihissalam akhirnya wafat. Nah, saya mau nanya, Zaki nanti mau menikah? Enggak. Calu mau menikah nanti? Iya. Kalau sudah besar? Iya. Dan laki-laki dan perempuan? Perempuan. Zaki, nanti kamu mau punya istri? Iya?
Oh iya kan masih kecil. Kalau sudah besar kayak ayah, kamu mau punya istri? Tuh, ayam aja punya istri, punya suami. Tuh, rusa aja punya istri dan juga suami ya. Gitu. Makanya kita harus mengikuti ajaran dari Allah. Betul, perintah Allah. Untuk mempunyai pasangan dan mempunyai keturunan. Apa sayang? Makan daun ya. Iya ya. Sini. Nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa. Udah. Ya udah kalau begitu ya. Adik-adik kalau suka ceritanya, ayo dong subscribe dan juga share ya dan komentar. Tunggu kisah Nabi berikutnya. Setelah Nabi Lut mau Nabi siapa lagi ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah tunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.